Siswa SMA di Tebet, Jakarta Selatan menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelasnya. Akibat kekerasan ini, korban mengalami pendarahan dalam hingga koma. Beginilah kondisi seorang siswa salah satu SMA di Tebet, Jakarta Selatan. Ia harus terbaring di rumah sakit lantaran mengalami pendarahan di bagian dalam hingga tak sadarkan diri. Dari keterangan saksi, korban tak sadarkan diri lantaran dipukul oleh kakak kelasnya sendiri. Belum diketahui apa penyebab dari penganiayaan yang dialami oleh korban. Namun atas kejadian ini, keluarga sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan. Kepolisian pun telah turun tangan dengan memeriksa 5 orang saksi yang mengetahui peristiwa ini. Berawal dari ada anak yang pingsan, ya. Jadi ada guru yang dilaporkan oleh siswa ada anak yang pingsan. Kemudian guru mengecek apakah betul ada anak yang pingsan. Oleh karena itu kemudian setelah dilihat memang betul, lanjut ke ditanya, ya itu kejadiannya memang itu anak berantem, ya itu yang bermula awalnya. Berkelahiannya satu lawan satu atau? Untuk kejadian masih didalami. Pihak keluarga meminta agar sekolah juga ikut bertanggung jawab dan kooperatif agar kasus penganiayaan ini bisa menjadi terang benderang. Roy Adriansyah, Jakarta. Kami ajak Anda untuk melihat langsung kondisi sekolah tempat salah satu siswa Madrasah Alia Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta yang diduga dianiaya oleh kakak kelasnya. Sudah ada jurnalis BTV Tresi Silalahi dan juru kamera Koel Joseph yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat sore Teresia, berdasarkan pantauan Anda, seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan bahwa memang informasi terkait sekolah yang adanya penganiayaan yang terjadi pada siswa SMA Asy-Syafi'iyah ini memang kami cukup rancu begitu ya. Dimana kami tadi juga sempat ke beberapa lokasi begitu terkait sekolah SMA Asy-Syafi'iyah ini. Dan saya akan digambarkan sedikit bahwa memang ini saat ini kami sedang berada di SMA ataupun MA dari Asy-Syafi'iyah. Yang dimana ini sebenarnya memang lokasi kedua dari SMA yang berada di Asy-Syafi'iyah. Sebenarnya kami tadi juga sudah ke SMA Asy-Syafi'iyah yang di sekitar Jalan Bukit Duri, yang dimana itu sebenarnya informasinya yang berada di media itu juga sudah mengatakan bahwa ada penganiayaan oleh siswa mereka. Tetapi saat kami tadi ke sana, kami diusir dan mengatakan bahwa seolah-olah tidak ada terjadi penganiayaan tersebut. Dan kurang lebih tadi Wilson dan juga pemirsa hampir 3 kali kami diputar-putar begitu ya ketika kami ke MA ini, di mana memang lokasi MA ini ada di Jalan Barka, di mana kalau bisa disebutkan ini katanya bukan lokasi penganiayaan yang terjadi pada siswi SMA tersebut. Tetapi ketika tadi kami ke lokasi selanjutnya di Jalan Bukit Duri ini, di mana para penjaga juga sudah mengklarifikasi bahwa di tempat mereka tidak ada penganiayaan yang terjadi pada siswa SMA berinisial A tersebut. Dan mereka meminta untuk tidak meliput dan tidak mengambil gambar pada kejadian ataupun gambar di sekitar sekolah. Dan memang kalau menurut informasinya, memang kami masih cukup sulit untuk mendapatkan detail informasi terkait sekolah tersebut, dikarenakan memang hingga saat ini pihak kepala sekolah dan juga pihak dari penjaga juga tidak kooperatif begitu ya untuk memberitahukan apakah ada penganiayaan atau tidak begitu. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa murid-murid yang berada di sekolah, mereka terkesan untuk menutup-nutupi, dan mereka mengatakan tadi juga pas kami di posisi saat ini mengatakan bahwa memang lokasinya sebenarnya ada di SMA Islam Asy-Syafi'iyah pada Jalan Bukit Duri. Nah, tepatnya memang saat ini kami di Jalan Barkah begitu ya, tetapi untuk yang di lokasi ini sebenarnya memang lokasi ini bukan tempat terjadinya. Tetapi kami bisa gambarkan memang ini tidak jauh, kurang lebih ada sekitar 300 meter untuk lokasi dari sekolah SMA Islam Asy-Syafi'iyah ini. Dan kalau menurut informasinya memang kami juga mendapat informasi bahwa unit PPA dari Polres Jakarta Selatan tadi juga sempat sudah melakukan visit ke SMA Islam di sana, tetapi pihak dari sekolah ini juga mengatakan sudah mengusir begitu ya, sudah mengusir unit PPA maupun media untuk tidak meliput sekolah tersebut. Dan memang Wilson, untuk bisa kami gambarkan situasinya saat ini, kami memang cukup sulit untuk mencari tahu terkait detail di mana sekolah tersebut, di mana anak itu di mana anak yang ini berada begitu, dan juga kami juga sulit untuk bertemu dengan kepala sekolah. Dan perlu diketahui memang
kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin, yang dimana anak bernama A ini, inisial A ini dipukul oleh kakak kelasnya, dan memang informasinya ini adalah 1-1, bukan untuk dikeroyok begitu. Dan memang sejauh informasi yang kami dapatkan terkait motif, kami juga masih terus mendalami terkait dengan motif tersebut, dikarenakan hingga saat ini kami tidak bisa mendapatkan informasi detail terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya pada anak inisial A ini. Dan memang anak inisial A ini masih berumur 16 tahun dan memang ini masih kelas 10 SMA begitu ya. Dan yang melakukan penganiayaan ini adalah kelas 11 dan juga 12. Dan menurut informasinya yang melakukan penganiayaan ini juga kemarin yang sempat membawa ke rumah sakit hingga koma begitu ya. Tetapi hingga saat ini kami juga masih mendapatkan informasi yang cukup sedikit begitu, dan pihak dari unit PPA sendiri juga akan memanggil beberapa saksi dan akan memberikan keterangan saksi baik itu dari kepala sekolah, anak-anak dan juga korban ataupun penjaga dari sekolah. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Wilson. Kita akan nantikan seperti apa penyelidikan dari kepolisian dan juga keterangan dari sekolah. Terima kasih atas informasinya jurnalis BTV Teresa Silalahi dan juga juru kamera Koel Joseph. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, pihak keluarga siswa SMA yang mengalami koma akibat dianiaya oleh seniornya meminta agar pihak sekolah tidak menutupi kasus ini. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum keluarga korban. Dalam keterangannya, kuasa hukum keluarga korban mengatakan apabila ada yang mencoba melindungi para pelaku, maka pihaknya akan menindak tegas. Bahkan pihak kuasa hukum keluarga korban meminta kepolisian Metro Jakarta Selatan agar segera memeriksa pelaku. Pihak kuasa hukum keluarga korban pun akan melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Untuk membahasnya sudah ada narasumber kami, Muhammad Irsyad selaku kuasa hukum korban. Selamat sore Pak Irsyad. Selamat sore Pak. Pak Irsyad, kami ingin konfirmasi. Waalaikumsalam. Kami ingin konfirmasi Pak Irsyad, sebenarnya di mana korban ini bersekolah dan peristiwanya di mana Pak? Jadi Pak, izin kami meluruskan informasi yang simpang siur ya Pak ya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, bahwasanya korban berinisial A umur 16 tahun bersekolah di Madrasah Aliyah Syafi'iyah 01 Jakarta. Alamatnya Jalan Barka, RT 14 RW 2 Tebet, Jakarta Selatan. Begitu Pak, sesuai yang di... Baik, artinya memang di sana. Berarti artinya memang di sana kejadiannya. Nah, tapi tadi tim kami memang sempat mencoba untuk ke sana, namun dari pihak sekolah belum ada tanggapan, bahkan melarang untuk melakukan peliputan. Kalau dari pihak sekolah dengan keluarga korban sendiri seperti apa sejauh ini komunikasinya? Dari pihak keluarga terhadap sekolah mungkin belum ada komunikasi Pak, belum ada komunikasi lebih lanjut karena pihak keluarga masih berduka mengurus korban yang sedang dirawat lebih dalam di Rumah Sakit Budi Asi Jakarta Timur. Sekian Pak. Kalau dari keluarga pelaku sudah adakah menyampaikan rasa maaf kepada keluarga korban? Kami belum bisa mengatakan siapa pelakunya. Kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini belum ada kata maaf karena pelakunya belum ada ditetapkan oleh pihak kepolisian. Baik, tapi pihak keluarga sudah melapor ke pihak kepolisian ya Pak ya? Sudah Pak. Kami telah melaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 15.18 WIB. Baik, dalam laporannya seperti apa kronologi yang disampaikan Pak? Kami meluruskan Pak, menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga yang dituliskan dari kronologinya singkat cerita, awal mula kejadiannya kira-kira hari Selasa 8 Oktober 2024 pukul 11.45
yang mana korban inisial A menurut kesaksian seorang siswa bernama D yang sempat mengantarkan ke Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur. Korban A sedang ada ujian sekolah lalu dipanggil oleh abang kelasnya kelas 11 dan kelas 12 di sekolah tersebut untuk datang ke samping sekolah. Lalu kakak kelasnya udah nunggu di samping sekolah tersebut, Pak. Singkat cerita, korban mendapatkan luka di sebelah kiri dan memar di sebelah kanan sehingga korban pendarahan yang cukup parah. Lalu korban dilarikan ke rumah sakit dalam tidak sadarkan diri. Sampai di rumah sakit mendapatkan tindakan medis CT scan. Lalu korban kabarnya dari pihak keluarga sedang dioperasi kepalanya. Sampai saat ini belum sadarkan diri. Gitu, Pak. Baik, perundungan itu dilakukan oleh berapa orang pelaku, Pak? Menurut informasi dari keluarga korban, kasus ini masih didalami, Pak. Akan tetapi, sementara dugaan 12 orang di TKP yang baru mengaku hanya si pelaku, Pak. Sementara nama pelaku masih belum dapat kami sebutkan di sini, Pak. Masih didalami, Pak. Baik, tapi artinya pelaku tadi sudah mengakui perbuatannya, tadi Bapak katakan? Sudah, Pak. Dari keterangan dari keluarganya, keluarga korban. Baik, tapi apakah sebelumnya korban pernah bercerita kepada pihak keluarga bahwa dia mendapatkan bully atau perundungan di sekolah sebelumnya, Pak? Informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga mungkin tidak pernah, Pak. Sebab korban belum bisa kami dapatkan keterangan lebih lanjut karena korban masih dirawat di rumah sakit. Kami bisa jawab pertanyaan dari Bapak. Saat ini tindakan medis yang diterima korban seperti apa, Pak? Tindakan medis yang didapatkan korban, informasi yang kami dapatkan, korban telah melakukan CT scan, Pak. CT scan dan korban telah dioperasi kepalanya. Sampai saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur. Baik, kita harapkan semoga kondisi korban bisa segera pulih kembali sehingga juga korban bisa menyampaikan keterangannya dan bisa menemukan titik terang mengenai kasus perundungan ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Pak Irsyad, selaku kuasa hukum korban. Sehat selalu, Pak Irsyad. Ya, selalu, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.